Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang Epot di acara Kongres Ngawangkong Teu Beres-Beres. Lama saya tidak bikin podcast karena faktor kesibukan. Saat ini narasumber saya yaitu Kang Benny. Beliau adalah ahli kuliner di bidang chicken, steak chicken. Begitu ya Kang Benny ya? Betul Pak. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih berkenan hadir di Sama-sama podcast kesempatan, saya. kehormatan buat saya Pak diundang ke sini Pak. Alhamdulillah. Boleh diceritakan nih, ini asal muasalnya bikin apa nih? Steak, chicken stick itu basicnya gimana Pak Kang Benny? Berawal dari apa? Demand pasar Pak. Ramainya tren dari si produk tersebut yang di Bandung sudah mulai viral, sangat-sangat viral ya. Dan kita coba aplikasikan di tempat usaha kita di Cimahi. Ya alhamdulillah responnya cukup baik untuk saat ini. Karena steak itu sebenarnya makanan kekinian. Betul. Kalau saya kecil steak itu nggak kenal di lidah. Setuju, itu saya juga. nyaris yang usia apalah ya, 30 ke bawah lah ya. Ya. Itu saat ini berarti pangsa pasar atau konsumennya anak muda atau yang ya, katakanlah berumur, ada nggak konsumennya? Kalau sekarang mayoritas dari konsumen kami itu mahasiswa ke atas Pak. Jadi tingkat mahasiswa SMA, mahasiswa, untuk dewasanya kurang. Lebih ke anak-anak milenial zaman sekarang Pak. Usia 25 tahun. Betul, 30 ke bawah lah, kurang lebih seperti itu. Ini bahannya dari apa? Steak dari apa Pak? Steak kan identik dengan daging sapi. Ya betul. Ini daging apa? Kalau kita pakai ayam filet dari filet Apa itu? Ayam filet itu apa? Ayam Pak, ayamnya dipotong-potong tanpa tulang, hanya daging saja gitu. Iya, iya, iya. Dari bagian paha, karena paha itu lebih juicy gitu. Jadi ini dagingnya semuanya dari paha ya? Betul Pak. Udah berapa lama? Kita alhamdulillah baru jalan setahun Pak untuk produk yang ini. Berarti pada saat itu masih PPKM. Betul Pak. Itu kita masih banyak eksperimen, banyak coba resep, eksperimen resep, sampai bisa diaplikasikan sekarang dijual ke masyarakat umum. Ini awal pada saat mau bikin steak apa ayam steak lah ya. Ya. Itu eksperimennya berapa kali sampai ke varian ini menurut Kang Benny itu mungkin di lidah itu enak gitu. Kita kurang lebih untuk tes pasar, tes lidah ya. Lidah sendiri minimal lah. Betul. Kita lidah sendiri itu 1 bulan. Di bulan kedua kita mulai berani untuk menawarkan ke teman-teman terdekat. Sampai bulan ketiga kita mulai bisa menjual secara luas ke masyarakat. Backgroundnya memang tata boga, background udah tata boga atau background saya, usaha saya udah di kuliner? Banyak di kuliner Pak. Tapi untuk steak ayam itu baru ini? Kalau steak ayam baru ini. Itu eksperimen dari makanan yang bukan steak ayam ke sini lumayan sulit nggak? Karena untuk berubah itu biasanya sulit itu. Betul, itu sangat-sangat sulit juga karena kita butuh basic, butuh knowledge tentang produk tersebut ya. Jadi memang kita banyak riset, banyak coba produk-produk sejenis dari para kompetitor kita gitu. Sampai kita memberanikan diri untuk mencoba membuat sendiri Pak. Ya itu lumayan sulit. Ya saat ini kan dengan adanya Mbak Google sebenarnya tentang knowledge atau pengetahuan itu bisa aja kan cari cara bikin steak itu ada. Ya. Itu memanfaatkan itu atau ide kreasi sendiri saat awal? Kalau kita memang sudah basicnya di kuliner Pak ya, kurang lebih sudah lumayan lama kita di kuliner. Kita tidak lihat dari Google karena kebanyakan dari Google pun buat kami resepnya itu nggak bisa Pak untuk kita aplikasikan. Ya kan minimal sebagai referensi kan bisa juga. Kalau orang awam sekali kan harus ada situ kan. Betul. Karena kalau kita mengikuti secara bulat-bulat dari Google itu produknya akan mainstream standar. Ya kan Google juga pikiran orang juga kan. Betul. Jadi kita bikin produk sendiri dengan perubahan. Kalau kita kan di wirausaha ATM ya Pak ya, kita punya idiom ATM, amati tiru modifikasi Pak. Jadi kita coba. Berarti sebelum bikin ramuan ini beli dulu yang lain gitu. Betul, kan? Setuju Pak. Baru dibedah. Ya. Di Cimahi sudah ada pemain lain sebelum Kang Benny yang steak ini? Kalau yang musiman banyak Pak. Cuman kalau untuk yang pemain-pemain besar yang betul-betul fokus di produk tersebut, saya belum nemu Pak. Di Cimahi? Betul. Berarti jalan sendiri enak kalau jalan sendiri? Ya enak sih, enak gak enak Pak. Iya, karena kan Jadi, gini, kalau
paling enak manakala jenis produk itu disukai masyarakat, ya. Terus orang lain nggak ada yang bikin. Iya. Cuma edukasinya ke masyarakat itu cukup susah juga. Karena chicken stick kan orang berasumsi itu produk mahal. Itu kurang cocok di lidah masyarakat umum. Jadi hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang memahami produk tersebut. Khususnya untuk anak-anak zaman sekarang. Kalau steak sapi mahal kalau nggak salah ya? Mahal, Pak. Di atas 100 ribuan lah kurang lebih. Jadi oke, kalau ini di tingkat ajaran berapa nih? Kita di proporsinya 25.000, Pak. Itu untuk per 100 gram dagingnya. Jadi ini gramasinya sama? Sama semua, 100 gram. Ini segini 25.000. 25.000. Ini bawa berapa nih? 1? 5, Pak. 5. Oke, saya bayar ya. Siap, 5, saya bayar 2 kali lipat. Berapa? 250. Aduh, alhamdulillah. Nah, ya, saya bayar. Coba. Siap. Saya coba. Sakuin dulu uangnya, nanti saya ambil lagi. Ya, Pak ya. Jazakallah. Coba, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya enak ini. Lumayan. Seperti yang di mall-mall, Bang. Ini berarti tanpa ini ya? Tanpa tulang, Pak. Tanpa tulang? Iya. Lumayan. Minum dong. Tamu saya nggak kasih minum, nanti ngambek. Minum Bang Benny. Siap, makasih banyak. Ini kalau steak kebanyakan memang apa ya? Ada wortel, jagung, Kacang polong. kacang polong. Ini nggak bisa dikasih ide yang lain, dikasih apa gitu? Atau akan beda rasanya? Bisa saja, Pak. Cuman untuk sementara ini kita jalan seperti ini dulu karena kita mencoba menguatkan brand kita dulu di lapangan, Pak. Kalau sudah kuat fondasi kita di lapangan, insya Allah kita akan. Mereknya apa ini? Jadi filosofi apa nih? Sticky Dut, Pak. Sticky Dut itu apa nih filosofinya? Kalau stick itu kita ngambil nama dari bahasa stick ya, Pak ya. Kepanjangan dari stick lah, kita sedikit roba-roba. Kalau Dut itu kan resto kita namanya Mak Dut Food, Pak. Masakan emak jadi duit. Mak Dut itu artinya masakan emak jadi duit. Dut itu duit. Duit, Pak. Iya. Ini saat ini selama setahun terakhir memulai, omset gimana nih? Seharinya gimana? Kita sehari omset yang kita dapat tuh sehari 500 ribuan, Pak. Kurang lebih 500 ribu. Pada saat pandemi kan orang ada pelarangan aktivitas untuk pengumpulan massa, gimana? Tentang memanfaatkan cara penjualan online gimana? Kita sudah tergabung di beberapa aplikator, GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood, Pak. Jadi memang kita memanfaatkan itu, Pak. Jadi kita memanfaatkan peluang-peluang yang memang sudah ada, kita coba maksimalkan di situ selama PPKM. Gitu. Jadi berapa persen antara yang reguler dengan yang online itu biasanya saat ini? Penjualannya, Pak. Ya. Kalau penjualannya sekarang 50-50, hampir sama, 50% sama lah. Jadi karena memang kebanyakan memang sekarang trennya itu online, Pak, jual beli online. Cuma belakangan ini karena memang ada perubahan dari sistem, otomatis sedikit menurun. Dulu kita 90% untuk. Iya, karena saat itu kan nggak boleh kemana-mana, orang beli. Kan ini sebenarnya kan berbarengan antara pergeseran perilaku konsumen ya. Iya. Walaupun nggak ada PPKM, memang udah perilaku online udah marak lah. Ya. Ditambah dengan PPKM, dengan COVID yang ada pembatasan pergerakan orang, otomatis tambah bagus. Cuman sekarang kan sudah PPKM sudah nggak ada ya, Pak ya? Sudah dihapus. Jadi mungkin penjualan reguler bisa imbang gitu kan. Siap. Ini biasanya pembeli kuliner itu biasanya orangnya cerewet, suka banyak komentar. Betul. Ini selama setahun ini apa komentar mereka plus minus atau negatif positif gimana? Kalau untuk produk Sticky Dut ini, alhamdulillah kita testimoni dari pembeli itu alhamdulillah sangat-sangat baik. Responnya bagus sekali karena mereka dengan kesadaran sendiri memposting ulang di sosial media mereka gitu. Tapi kan gini, yang kita sebagai produsen bukan hanya pujian, yang penting dia beli lagi kan. Ya, betul. Kalau muji nggak beli lagi percuma juga ya. Betul, setuju, Pak. Setuju, Pak. Yang bagusnya kan repeat kan. Repeat order. Lama ini repeat kan. Alhamdulillah repeat order, Pak. Masalah harga 25.000 bagi kalangan mahasiswa atau kelompok ini masuk akal nggak bagi mereka? Alhamdulillah belum ada
penolakan tentang harga, Pak. Kita kan memang sebelumnya 20.000. Ya. Cuman karena kita menjelang bulan puasa ini semua harga naik, otomatis kita harus menyesuaikan juga. Jadi sementara 25.000 itu belum lama sih harga naik sih. Asalnya berapa? 20, Pak. Asal 20, Asal jadi 20, ada iya. kenaikan ke 25.000 Iya. ya. Tapi dengan beberapa tambahan dari kita, porsinya kita tambahin sedikit juga. Produk bagus, kalau nggak dikenal orang juga sulit, Betul. karena tetap harus dipromosikan. Iya. Saat ini media promosi yang concern ditempuh apa sekarang? Kita sekarang konsen di Instagram, di beberapa komunitas. Saya tergabung di beberapa komunitas di jual beli di Kota Cimahi, Bandung, dan Jawa Barat, Pak. Komunitas. Kalau di TikTok ada? TikTok saya baru bikin kemarin, Pak. Karena memang Salah. Karena saat ini snack video Snack video ada. Ada. harus kan gini. Saya kan praktisi juga kan usaha kan. Iya. Kalau kita terjun ke bisnis itu sama dengan terjun ke medan perang. Iya. Jadi kalau promosi ibaratkan menyerang, jadi kalau kita perang itu kita harus manfaatkan, kalau di pertempuran yang sesungguhnya itu kan ada serangan darat, laut, udara, spionase, gerilya, itu Iya. harus dimanfaatkan. Sama di makanan juga. Jadi apapun, apalagi dengan sekarang dunia medsos ya atau dunia digital, itu harus dimanfaatkan. Jadi Facebook harus bikin, kan murah, gampang. Betul. Gratis ya, Pak ya? Instagram Ya. gampang, kita setiap hari bisa posting terus. TikTok bisa snack video, apalagi Twitter juga harus kan, Ya, dan ya. itu harus. Kalau tadi TikTok belum, menurut saya itu kurang pas. Kurang, Jadi ya. harus manfaatkanlah semua media sosial, karena saat ini zamannya media sosial kan. Iya, betul. Ini promosi selain ke media sosial, ke sistem ke tetangga, ke teman, gimana saat ini selama ini? Kalau ke teman dan tetangga, alhamdulillah kita setiap hari ada orderan dari teman-teman, dari rekan-rekan kita juga, khususnya dari beberapa dinas, beberapa perusahaan juga. Alhamdulillah kita sudah dikenal di situ. Kalau untuk promosi dari mulut ke mulut, alhamdulillah baik, Pak. Gini, kalau steak ini gini, kalau orang bule mungkin ya yang udah terbiasa jadi untuk karbohidrat bukan nasi, makan ini mungkin untuk makan siang bisa. Iya. Karena kentang itu kan karbohidrat. Iya. Orang Indonesia Harus atau nasi. orang Cimahi, ada nggak yang udah familiar dalam arti kata dia makan cukup steak terus nggak makan nasi, terus dia bisa, ada nggak saat ini? Karena kita ada dua varian, Pak, ada dua pilihan ya. Jadi konsumen kita itu dikasih dua pilihan untuk karbohidratnya, bisa memilih nasi atau kentang gitu. Oh, ada yang varian nasinya juga ada. Ada, Pak. Jadi memang kita sesuaikan dengan. Tapi nggak matching. Oh, matching juga ya? Matching, Pak. Oh, matching. Alhamdulillah. Untuk beberapa pesanan besar kebanyakan memang nasi. Nasi, karena orang Indonesia kalau belum Betul. makan nasi belum terbiasa belum makan. Betul, Pak. Iyalah, Indonesia Iya. gitu kan. Iya. Kalau belum makan nasi belum makan, Betul. walaupun kentang itu karbohidrat Sama-sama kan. karbo. Karbo gitu kan. Selama ini kendalanya apa nih? Selama setahun terakhir. Kendala kita memang di penjualan offline itu khususnya di kedai kami itu karena memang lokasi kita jalur cepat ya, Pak. Jadi Oh, jalur cepat. iya. Yang paling ingin saya maksimalkan sekarang itu penjualan offline kita di kedai. Ya karena memang ada beberapa kendala juga dan posisi lokasi kedai kita tidak terlalu optimal ya, Pak ya, khususnya dari segala infrastrukturnya. Ya tapi mudah-mudahan ke depannya insya Allah sedang kita usahakan juga, Pak. Karyawan saya sekitar 60. Alhamdulillah. Besok saya pesan 60 jam setengah 12 diantarin, bisa nggak? Bisa, Pak, insya Allah. Ya. Siap. Coba kata ini karyawan saya enak nggak gitu kan? Siap, Pak. Siapa tahu mereka jadi suka gitu kan? Iya, iya, Pak. Ada nomor kontaknya, ada. Ada, Pak. Ada. Ini kalau harga dus ini dengan ini berapa? Ini berapa persen? Apa? Ini dus dengan sendok ini kan mempengaruhi harga apa PPP ya? HPP. Iya. Ini gimana? Kalau untuk dus kita dengan sendok tuh kurang lebih 1.000-1.200 lah. 1.200 ya. Kalau yang di counter yang makan di tempat ada nggak? Ada, Pak. Itu lebih murah nggak? Harusnya lebih murah dong. Harusnya lebih murah. Memang lebih murah. Karena kita ada persentase 5.000 ke bawah turunnya, Pak. Iya, karena nggak harus ada ini Iya. ya. Iya. Kang Benny, harapannya apa untuk bisnis ini kuliner?
Ya seperti pada umumnya para pelaku usaha Pak, para pengusaha-pengusaha ya kita pingin usaha kita lebih berkembang, kita bisa membuka banyak lapangan kerja untuk orang-orang sekitar kita, dan yang pasti produk kita diterima masyarakat. Itu aja. Ada impian seperti ya buka counter, ada 10 counter menjadi karena lagu jadi franchise. Jadi franchise seperti ya. apa Kentucky atau seperti apa? Ada impian itu nggak kira-kira? Kalau impian itu saya belum kesana ya Pak. Saya hanya ingin punya satu tempat usaha yang bisa mempekerjakan banyak orang seperti Bapak. Seperti Pak Haji ini bisa memberi peluang orang lain untuk berusaha. Memperbaiki menjadi harapan orang untuk perbaikan ekonomi mereka gitu Pak. Ya, kan intinya kan sebenarnya gini, kalau makanan kan harus makanan yang enak dan itu diterima masyarakat laku gitu kan. Terus makanan itu sehari-hari ini berarti mungkin Kang Benny harus membiasakan, mentradisikan orang sekitar itu atau konsumen kota Cimahi itu membiasakan makan steak. Yang bagi sebagian orang itu steak itu kesannya makanan elit. Betul, ya, mahal gitu. Menjadi makanan ekonomi sulit. Jadi orang bawah bisa gitu loh. Jadi elitnya dirubah. Karena kalau di teori ekonomi kan seperti piramida. Orang yang kaya sedikit, yang bawah kan banyak. Jadi kita harus ambil segmen yang ekonomi sulit. Dan itu terjangkau, mungkin seperti itu. Kalau seandainya untuk kalangan menengah bawah terjangkau dan steak itu bukan menjadi makanan mewah, apalagi lidahnya juga kan kadang-kadang yang sulit itu kan lidahnya. Iya, menyesuaikan lidah. Lidahnya yang biasanya makan sambal terasi gitu kan. Nasi kuning. Makan steak ya Pak ya. Ke steak dia familiar nggak gitu kan? Itu yang lebih penting. Kalau seandainya sudah masyarakat Cimahi udah familiar dengan steak itu kan lidahnya mungkin bisa. Tapi kalau seandainya masyarakat Cimahi masih asing dengan steak agak sulit. Karena ini termasuk makanan western ya, makan barat ya. Western, gitu betul, ya. western. Iya, jadi saran saya dibiasakan orang-orang yuk makan steak, bahwa ini steaknya itu pertama murah, rasanya enak, bisa menggantikan makan siang, harganya terjangkau gitu ya. Gitu. Mungkin. Oke, terima kasih Kang Benny. Sama-sama Pak, makasih Semoga banyak. usahanya tambah maju. Amin ya Allah. Omset bisa besar. Amin. Bisa menjadi franchise seperti franchise yang makanan-makanan yang itu lagi banyak atau kayak KFC atau apalah ya. Jadi bisa mempekerjakan banyak orang, itu kan yang Benny niatkan ya. Oke. Demikian Sobat Kongres, bincang-bincang saya dengan Kang Benny ya, sebagai orang lagi merintis di bidang steak dari ayam, harganya kompetitif, murah, enak, dan pasti ini bisa menggantikan peran dari yang kebiasaan makan nasi ya, biar siapa tahu yang asalnya makan nasi nggak cocok atau makanan yang biasanya nasi ayam goreng nggak cocok, ternyata dengan steak cocok, badan jadi sehat. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you banyak Pak.